Pernah nggak teman-teman bayangkan di era masa modern nanti sudah tidak ada guru lagi yang mengajar di majelis-majelis. Yang ada hanyalah sistem algoritma buatan manusia. Selamat datang di era di mana AI atau Artificial Intelligence mendominasi kehidupan sampai merasuk ke dalam ranah agama, yakni yang paling mendasar, ngaji. Teknologi ini menawarkan kemudahan yang luar biasa, tetapi di saat yang sama, teknologi ini juga menjadi tantangan besar di Indonesia khususnya bagi spiritual atau kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaan yang biasa dilakukan di Indonesia, seperti adanya sanad keilmuan. Pertama, mari kita bahas sisi positifnya. AI ini sudah luar biasa, teman-teman. Karena AI sudah ada fitur voice recognition yang artinya dia sebagai telinga ya, seperti manusia. Ketika kita melafalkan makhrijul huruf kurang tepat, maka AI sudah bisa mengingatkan itu. Bahkan AI sudah bisa memberikan solusi dari kesalahan yang kita lakukan. Bagi seorang pemula, baik itu mu'alaf atau orang yang telat ngaji kemudian ingin ngaji sendiri, maka AI ini adalah solusi yang terbaik. Karena selain menutup rasa malu belajar, AI juga bisa akses 1x24 jam karena tidak punya nafsu, nggak punya rasa lelah, nggak punya capek ya. Selain itu, fitur terjemah dan tafsir versi AI juga sangat cepat pemrosesannya, sehingga membantu kita untuk memahami ayat atau makna yang terkandung dalam ayat tersebut yang kita baca. Dengan demikian, ini menjadi lompatan besar bagi literasi Al-Quran di era modern. Seperti yang kita tahu, ketika kita belajar di AI, kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan positif kebudayaan spiritual di Indonesia, yakni adanya sanad keilmuan. Ketika kita bicara sanad keilmuan, kita tidak hanya bicara tentang ilmunya, tetapi juga kita bicara tentang keberkahan dan keteladanan dari ilmu tersebut. Seperti yang ramai dibicarakan para tokoh ulama, bahwasannya ketika kita belajar langsung kepada guru, kita bisa mencium tangannya guru, kita langsung bisa menatap mata guru, itu seolah-olah kita bertemu dengan Rasulullah. Kenapa demikian? Karena guru kita melakukan hal yang sama terhadap gurunya. Gurunya tersebut melakukan hal yang sama terhadap gurunya lagi, sampai terus para sahabat sampai kepada Rasulullah. Disinilah fungsi adanya guru secara fisik yang mempunyai keteladanan ya, dan keilmuan yang mendalam tidak akan bisa digantikan oleh artificial intelligence. Sisi negatif yang lainnya adalah ketergantungan terhadap teknologi yang membuat kita menjadi malas. Kita semua sudah merasakan ketika teknologi semakin canggih, maka perilaku atau aktivitas manusia itu pasti berkurang. Sehingga dengan adanya AI ini yang membantu kita belajar ngaji, ini malah memungkinkan kita malas untuk menuntut ilmu langsung kepada guru. Oleh karena itu, wajib kita mengagendakan AI ini hanya untuk mempercepat hafalan kita di rumah, bukan berarti menonaktifkan kegiatan kita, aktivitas kita, menuntut ilmu di majelis-majelis taklim. Selain itu, sisi negatifnya lagi, AI ini mungkin saja terjadi bias algoritma atau kata lainnya adalah error. Kenapa? Karena AI ini hanya teknologi mesin buatan manusia, sehingga bisa saja menyajikan hal yang tidak sesuai keinginan pemintanya. Selain kita bahas AI yang Al-Quran ini, kita juga harus tahu ya, kita harus membahas AI secara keseluruhan. Coba bayangkan teman-teman, AI ini pintar karena merekam sebuah aktivitas yang dilakukan manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, ketika kita ya yang meminta tidak spesifik, maka AI juga menampilkan tidak secara spesifik. Kemudian karena terjadi error itu atau mungkin permintaan kita yang kurang spesifik, maka yang AI tampilkan adalah referensi atau fatwa dari imam yang lain, sehingga memungkinkan kita salah paham tentang agama hanya karena kita yang teledor
dengan AI ini, atau mungkin AI sendiri yang menampilkan bias algoritma tersebut, sehingga hal ini yang dapat memicu kesesatan keilmuan. Dan coba teman-teman bayangkan yang lebih parah lagi, seandainya AI ini menghapus ya data-data beberapa tahun yang lalu misalnya, kemudian AI menerima data yang baru untuk ditampilkan ke orang baru, yang akhirnya apa? Ketika orang-orang di masa depan nanti sudah banyak yang tidak beriman, naudzubillah min dzalik, sudah banyak yang tidak mengaji, yang tidak punya ilmu, dan konten-konten media sosial diisi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, atau adapun itu sesat ya, maka bisa kita bayangkan orang-orang di zaman nanti yang belajar hanya dengan AI, mereka pun akan tersesat di jalan agamanya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Teknologi membantu kita menjadi cerdas, namun guru membuat kita menjadi lebih bijak. Jadi, sudahkah teman-teman ngaji hari ini? Menurut teman-teman, AI ini cocok nggak untuk membantu guru ngaji atau menjadi asisten guru ngaji? Jika menurut teman-teman cocok, silahkan tulis di kolom komentar. Di video selanjutnya kita akan uji coba AI yang seperti apa sih yang mempunyai fitur voice recognition ini. Nantikan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.